Polisi melakukan pembongkaran 3 jenazah yang dikubur di halaman sebuah rumah di Cianjur, Jawa Barat. Pembongkaran merupakan pengembangan dari kasus tewasnya satu keluarga yang tewas diracun di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Penyidik Polda Metro Jaya mendatangi sebuah rumah di Kampung Babakan Mande, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Rumah tersebut adalah rumah pelaku kasus tewasnya satu keluarga di Kampung Ciketing, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Solihin. Tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya menemukan 2 jenazah yang dikubur di rumah pelaku Solihin dalam satu lubang dengan ukuran 1,5 meter dan ditutup kandang ayam. Polisi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa cangkul, ember, linggis yang digunakan pelaku membuat lubang. Selain di rumah pelaku Solihin, polisi juga menemukan jenazah anak berusia 2 tahun yang dikubur di lubang depan rumah pelaku Wawon. 3 jenazah kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan otopsi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Heron Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru dari kasus pembunuhan berencana di Cianjur, Jawa Barat, kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, Heron Syah, yang saat ini berada di lokasi pembongkaran makam korban di Cianjur, Jawa Barat. Iya, Heron Syah, bagaimana dengan proses pembongkaran makam? Ya, proses pembongkaran makam tadi selesai sekitar pukul 14.00 yang dimulai dari pagi tadi sekitar pukul 9. Dan tadi saya sempat berbincang dengan salah satu penggali kondisi lubang bahwa mengatakan 2 jenazah yang berada di samping rumah Solihin, salah satu pelaku, kondisinya masih memakai pakaian lengkap berupa daster. Kemudian kondisi jenazah juga ditekuk keduanya sampai muat di lubang yang ukuran 1,5 meter. Dan untuk mengelabuinya supaya tidak tercium oleh warga, kondisi lubang itu ditutup oleh semen dan di atasnya digunakan kandang ayam. Dan ini tidak diketahui oleh warga sama sekali. Dan begitu juga yang ada di rumah Wawon. Di rumah Wawon ada 1 jenazah yang berusia 2 tahun yang dikubur di lubang ukuran 1,5 meter dengan kedalaman sekitar 2,5 meter itu berusia 2 tahun. Dan diduga ini merupakan anak Wawon dari istri lainnya. Ini menurut dari istri keempat Wawon yang tadi siang sempat saya wawancari. Dan tadi saya juga ditunjukkan oleh warga yang juga menggali rumah Wawon. Ada 1 lubang yang sudah disiapkan di kamar Wawon. Namun ini tidak diketahui apakah lubang ini nantinya untuk korban yang lainnya. Tapi sejauh ini istri korban, istri pelaku Wawon, ini tidak mengetahui 2 lubang itu. Dia mengetahui bahwa si Wawon ini mengasih kabar bahwa lubang ini akan digunakan untuk skiting. Dan tadi juga ketiga jenazah dari rumah Wawon, satu jenazah dan halo ya. Banyak orang yang masih bertanya mungkin, Heron, apa kaitan antara pembongkaran makam yang ada di Cianjur yang diduga merupakan pembunuhan berantai dengan kejadian di Bekasi, tepatnya di Bantar Gebang beberapa waktu yang lalu, di mana ada keluarga yang diduga tewas keracunan. Ya, ini merupakan rangkaian pengembangan dari Polda Metro Jaya terhadap kasus yang diduga diracun yang terjadi beberapa hari lalu di Bekasi. Dan ternyata setelah pengembangan tersebut, 2 orang pelaku ini yaitu Wawon, kemudian memberikan keterangan lainnya bahwa ada pelaku lainnya yang memang juga dilakukan entah diracun atau dibunuh, namun dia mengaku bahwa dia sempat menguburkan 3 jenazah di Kampung Babakan Mande, tempat tinggalnya ini, Andro. Iya, Heron, apakah Anda sudah mendapatkan informasi apa motif awal pelaku meracuni keluarganya? Ya, dari motif hingga saat ini juga saya belum bisa diketahui motif dari kedua pelaku ini. Dan dugaan sementara mungkin warga juga menduga adanya seperti adanya ritual-ritual seperti pengadaan uang atau lainnya. Karena salah satu pelaku ini yang diketahui Solihin ini merupakan tokoh, dan ketika ada warga yang memang tersengat ular itu bisa diobati oleh dengannya. Namun juga perlu warga sekitar juga belum melihat kalau misalnya ada tamu-tamu yang datang hingga tengah malam. Tapi
Wawon sendiri bersama Solihin, dua pelaku ini selalu bersamaan mereka kemana sampai keluar kota, dan keluarga sendiri tidak mengetahui gelagat buruk keduanya ini, dan juga tetangga juga tidak mengetahui gelagat apa yang dilakukan Wawon kemudian ke Solihin. Hairon Syah mengabarkan langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih banyak. Kami ajak Anda langsung bergabung menuju ke Polda Metro Jaya. Kita akan simak bersama ada rilis apa saat ini dari pihak kepolisian. Apakah ini berkaitan dengan kasus antara pembunuhan berantai yang terjadi di Cianjur dan sebelumnya di Bekasi. Ya, berdasarkan informasi awal memang kasus pembunuhan berantai ini diketahui ketika adanya satu keluarga yang tewas karena keracunan di Bekasi, Jawa Barat. Untuk motifnya sendiri hingga saat ini belum diketahui kenapa pelaku melakukan ataupun meracuni keluarganya sendiri. Kemudian hingga saat ini juga proses penyelidikan hingga terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Sementara itu polisi melakukan pembongkaran 3 jenazah yang dikubur di halaman sebuah rumah di Cianjur, Jawa Barat. Pembongkaran merupakan pengembangan dari kasus tewasnya satu keluarga yang tewas diracun di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Langsung kita menuju ke Polda Metro Jaya berikut ini. Teman-teman dari Apsifor dan dari tim kedokteran forensik dari Lafor akan memberikan informasi terkait dengan peristiwa kematian di Bantar Gebang. Pada tanggal 12 Januari sekitar pukul 8 pagi diterima informasi dari masyarakat bahwa ada korban meninggal dunia, 3 orang dan 2 orang dalam kondisi sekarat. Diduga matinya karena keracunan makanan. Awalnya kasus ini ditangani oleh Polres Metro Bekasi, namun seiring dengan perkembangan laporan dari Kapolres yang saya terima, saya menganggap bahwa kasus ini harus melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar teka-teki kematian 3 korban tersebut bisa terjawab dengan pasti. Apakah ini perbuatan pidana atau ini bukan tindak pidana. Karena keracunan bisa terjadi masuk dalam kategori bukan tindak pidana. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menekankan pada tim untuk mengedepankan scientific crime investigation. Teman-teman penyidik harus patuh dan taat kepada metode penyidikan saintifik agar tidak terjebak dalam sebuah kesimpulan yang kebenarannya dapat digugah. Termasuk tentunya seperti yang teman-teman sudah lihat bersama,
kasus di Kalideres yang juga penuh dengan dinamika, namun karena taat pada metode penyidikan, taat kepada tahapan-tahapan penelitian terhadap barang bukti agar physical evidence dapat berbicara dengan akurat, tentunya dengan melibatkan teman-teman ahli, bukan hanya aspek barang bukti fisik, tapi juga aspek